Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bergabung kembali dalam perkuliahan hari ini ya, untuk pertemuan 10 ya. Kita masuki pertemuan 10 untuk mata kuliah lab akuntansi keuangan. Baik, silakan yang belum bergabung untuk segera bergabung. Di sini kita akan membahas mengenai pembelian ya, jadi transaksi pembelian dengan menggunakan accurate. Jadi nanti ini yang akan kita bahas ya dalam transaksi pembelian, di mana dalam pembelian accurate ya itu meliputi beberapa aktivitas ya. Nah, untuk aktivitas yang dilakukan dalam transaksi pembelian dengan menggunakan accurate ini meliputi ada permintaan barang, kemudian ada pesanan barang. Jadi permintaan barang sini form untuk melakukan input permintaan, pengajuan barang ya. Jadi sebelum melakukan proses pemesanan, melakukan permintaan terlebih dahulu. Kemudian proses pesanan barang di sini digunakan untuk input daftar pesanan barang, yang mana barang yang dipesan ini berasal dari permintaan barang dari perusahaan yang melakukan pemesanan langsung. Kemudian ada penerimaan barang, yaitu form yang digunakan untuk input barang yang telah dikirim atau mungkin sudah diterima oleh perusahaan. Kemudian faktor pembelian di sini digunakan untuk mencatat ya. Jadi mencatat tagihan atas pembelian yang dilakukan, bisa berasal dari pembelian barang maupun proses penerimaan barang, dari pesanan maupun dari pembelian secara langsung tanpa proses pesanan. Selanjutnya ada retur pembelian. Untuk retur pembelian di sini digunakan untuk mencatat jumlah barang yang diretur oleh perusahaan. Kemudian ada pembayaran pembelian. Pembayaran pembelian di sini digunakan untuk mencatat pelunasan pembayaran dari faktur pembelian barang. Baik, kita akan masuk ke aplikasi accurate di sini ya. Oke ya, kita akan buka data yang sudah pernah dibuat ya dari persiapan mahir, karena dari persiapan mahir itu akun-akunnya kan udah komplit ya. Pastikan di sini untuk opsinya pilihannya adalah lokal. Kita cari letak drive dari file yang akan kita open. Nah, di sini datanya di drive E ya, di job accurate. Filenya job 6, kita open. Kita oke. Baik, kita tunggu dulu prosesnya. Setelah selesai ya, ini ada input pengguna dan kata kunci. Nah, untuk penggunanya di sini kita copy aja ya untuk kata kuncinya, karena sama defaultnya kan supervisor ya. Oke. Baik ya, di sini kita akan input data barang dulu sebelum kita melakukan proses input pembelian. Jadi untuk proses input pembelian bisa kita lakukan di menu daftar pembelian ya, atau mungkin dari menu aktivitas pembelian ya, ini juga bisa ya. Oke, sebelumnya kita akan input dulu data barang. Kita lihat dulu untuk data di perusahaan ya. Data perusahaan sini pada ada akuntansinya, kita perhatikan ya di akhir Desember 2013 ya. Oke. Baik, kita akan input data barang yang akan dipesan. Kita lihat di sini apa saja barang yang akan dipesan. Nah, di sini barang yang dipesan adalah PC Samsung Pentium 4 sebanyak 10 unit dan flash disk Toshiba sebanyak 20 unit ya. Oke, kita input dulu data barangnya. Kita bisa gunakan menu daftar barang ya untuk input data barangnya. Kita pilih baru.
Nah, ini nomor barang kita mulai dari 1 ya. Keterangannya di sini PC Samsung ya. Kemudian jumlahnya kita input, jumlahnya ada 10, satuannya PJS, lalu harganya di sini 3,5. Oke ya, kita lihat dulu hasilnya di sini. Kita refresh ya, udah masuk. Kemudian kita input data yang kedua, misalkan nama barangnya udah PC3 ya, flash disk ya. Di sini jumlah yang diinginkan 20, harganya 95.000 ya. Ya, kita oke. Kita refresh di sini ya. Udah masuk ya untuk data barang PC dan flash disknya. Selanjutnya di sini permintaan barang kepada Orisa Komputer ya. Jadi suppliernya adalah Orisa Komputer ya. Kita buat dulu suppliernya di sini. Untuk membuat supplier, jadi mau daftar kita pilih pemasok ya. Oke, kita pilih baru, namanya Orisa ya, Orisa Komputer. Misalkan alamatnya Jalan kita oke. Ya, kita refresh ya, udah masuk datanya untuk supplier. Selanjutnya kita melakukan input data ya. Jadi input data untuk transaksi mulai dari tanggal 1 baik. Di sini kita bisa melalui menu daftar pembelian, permintaan barang ya. Kita pilih baru. Di sini kita masukkan tanggal transaksinya tanggal 1 Februari. Kemudian itemnya tadi ada PC ya, PC Samsung. Nah, di sini jumlahnya tadi ada 10. Tanggal transaksinya tadi tanggal 1 Februari ya. Oke, kemudian yang kedua flash disk ya, flash disk. Ini jumlahnya 20. Tanggal transaksinya sama ya, 1 Februari. Oke, kita sudah melakukan permintaan, kita pilih simpan dan tutup kalau tidak ada lagi. Oke, kita refresh di sini ya. Ini sudah masuk datanya. Oh, ini masih 2001 ya. Oke ya, udah masuk. Di sini bulan dulu ya. Jadi harusnya 1 Februari jadi 2 Januari ya. Kita pilih ubah. Jadi ini bulan dulu ya.
kita refresh apakah sudah berubah. Udah ya, sudah 1 Februari. Jadi untuk tempat saya bulan dulu ya. Jadi nanti menyesuaikan punya Anda nanti bulan dulu atau tahun dulu. Oke ya. Kemudian tanggal 2, perusahaan melakukan pemesanan permintaan tanggal 1 dengan ketentuan ya PC Samsung sebanyak 4 ya. Seharga 3,5 dan flash disk Toshiba. Pentium 4-nya seharga 3,5. Kemudian flash disknya seharga 95, kemudian terminnya 2/10. Jadi ini pesanannya, jadi perusahaan melakukan pemesanan dari permintaan di sini, kemudian perusahaan melakukan pemesanan ya. Kita masuk menu daftar pembelian, pilih pesanan. Oke, kita pilih baru di sini ya. Vendornya tadi Orisa. Lalu kita masukkan tanggalnya 1 Februari ya. 2 Februari tadi ya pesanannya, 2 Februari. Ini speknya 2 Februari aja. Kemudian ini shipping point ya. Lalu terminnya tadi terminnya 2/10 N/30 ya. 2/10 N/30 via misalnya pickup ya. Nah, kalau misalkan termin di sini belum ada, bisa input data termin di menu daftar, pilih daftar lain ya, kemudian pilih syarat pembayaran ya. Kalau belum ada termin di sini ya. Oke ya, bisa dipahami sampai sini ya. Baik, kemudian kita masukkan datanya di sini. Tadi ada Pentium 4 10 PCS ya, dengan harga 3,5. Lalu ada flash disk tadi ya, flash disk seharga cuma 20 ya, seharga 95.000. Oke, kita lihat apa lagi yang perlu kita input di sini. Shipping pointnya tadi ya, untuk shipping pointnya. Kemudian penggunaan pickup sudah ya. Kemudian untuk biaya ya, biaya kirimnya 150 dengan diskonnya 5+2 ya. Oke, jadi biaya diskonnya di sini 5+2 ya. Lalu di sini 150 biayanya ya. Kemudian untuk deskripsinya, ini akun kirimnya, barang terkirim ya. Akun biaya kirim, biaya angkut barang di sini ya. Jadi barang masalah keterangan terserah Anda ya. Oke, kalau sudah kita simpan dan tutup. Kita refresh ya di sini. Oh, ini tanggalnya, formatnya kita atur dulu. Ya, sudah masuk datanya. Kita lihat transaksi selanjutnya untuk tanggal berikutnya ya, tanggal 4 Februari. Di sini barang yang dipesan dari tanggal 2 dari Orisa telah dikirim dan diterima oleh perusahaan ya. Jadi barang yang dipesan tanggal 2 diterima perusahaan. Jadi di sini Anda bisa lihat sudah ada langkahnya ya untuk penerimaan, mulai dari proses simpanan, pemesanan ya,
Nah, ini jadi dari proses pemesanan barang. Kemudian ini langkah berikutnya adalah proses pemesanan, ya. Nah, selanjutnya setelah pemesanan, berikutnya adalah proses pemesanan, ya. Ya, proses penerimaan. Untuk proses pemesanan tadi pajaknya belum kita input, ya. Kita ubah. Teksnya ini, ya. Oke. Selanjutnya proses penerimaan, ya. Di proses penerimaan di sini pada tanggal 4, ya, semua barang yang dipesan dari tanggal 2 itu sudah diterima. Jadi dari menu aktivitas bisa pilih penerimaan. Di pembelian penerimaan barang. Oke, kita cari vendornya di Orisa, ya. Kemudian di sini pesanannya kita pilih. Nomornya di sini misalkan nomor tanggal penerimaan 4, ya. Isi pick point FOB nya via pickup, ya. Pesanannya tadi tanggal 2, ya. Kita oke. Baik, udah masuk semua datanya di sini. Barang dikirim, ya, terserah, ya, untuk informasi barang terserah Anda. Kemudian ini tadi sudah kita lakukan, ya, untuk penerimaan barang. Selanjutnya tahap berikutnya ini langkah-langkahnya, ya, untuk penerimaan, ya. Faktur pembelian. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau tanya dulu dari proses pemesanan hingga penerimaan barang. Nah, ini belum kita simpan, ditutup, ya. Akun selisih, ya, akun selisih di sini. Masuk menu persiapan. Reference, ya. Untuk pengisian akun selisih, ya. Itu di menu pembelian. Nah, ini, ya, akun selisih. Akun selisih barang belum ditagih. Untuk akun selisih kita masukkan hutang, ya. Kita buat baru, kita masukkan hutang.
belum masuk ya akunnya ya, kita coba baru lagi. Oke, kalau sudah kita oke, simpan dan tutup. Baik, ini tadi sudah kita buat penerimaan barang ya. Selanjutnya faktor pembelian ya. Jadi faktor pembelian dari penerimaan barang secara tunai. Nah, untuk faktor di sini bisa kita gunakan menu daftar juga bisa ya. Dari sini ya faktor ya. Ini tanggal 4 ya, perusahaan membuat faktor barang yang telah dikirim oleh Orisa pada tanggal yang dibayar pada tanggal 10 Februari. Jadi kita bisa gunakan menu daftar ya. Kita bisa gunakan menu daftar atau menu aktivitas pembelian tadi ya, faktor pembelian. Kita pilih baru ya di sini ya. Oke, kita masukkan vendornya tadi Orisa. Kemudian ini belum dimasukkan ya nomor invoice-nya. Pembayaran dilakukan tanggal 10 ya. FFP shipping point tadi terminnya 2/10 ya. Kemudian via pickup. Oke, kita pilih pesanannya di sini. Barang kedua Estis. Oke, totalnya sudah account payable ya untuk total pembayarannya. Nah, ini kita pilih bayar ya, pemasok. Kolom banknya perlu berisi ya, kolom bank di sini.
Kita buat akun baru untuk banknya. Oke, kemudian di sini saldonya belum kita isi tadi ya, saldo bank ya. Bayaran tanggal 10. Oke ya, kalau sudah kita pilih simpan dan tutup. Ini sudah melakukan pembayaran ya. Baik, sampai sini ada kan untuk transaksi pembelian hingga faktur pembelian ya. Tidak ada. Silakan bisa dicoba ya untuk transaksi pembelian di sini. Anda coba sampai dengan pengisian pada faktur pembelian. Nah, di sini kalau melakukan pembayaran secara kredit, tadi kita melakukan pembayaran tunai ya. Nah, ini kalau melakukan pembayaran secara kredit ya. Oke, ada tanyakan sampai sini? Berikutnya nanti ratur pembelian. Jadi mungkin ada beberapa barang yang perlu dikembalikan. Jadi sini untuk raturnya, misalkan pada tanggal 4 ya, pembelian tanggal 4 itu ada barang yang diratur. Misalkan yang diratur adalah versi Samsung Pentiumnya di sini diratur sebanyak 1 dan flash disknya diratur sebanyak 4. Diratur terhadap PC Samsungnya dan flash disk ya. Jadi dari daftar pembelian di sini kita langsung masuk menu aktivitas ya. Pembelian kita pilih ratur. Tadi suppliernya Risa. Nah, kemudian di sini kita masukkan nomor fakturnya tadi ya yang akan kita retur dari pembelian tanggal 2 ya. Di ratur pembelian. Tanggalnya misalkan kita atur tanggal
12 ya. Untuk pemilihan itemnya pada menu description di sini kita pilih Pentiumnya sebanyak tidak ya, jadi kita tidak akan meratur semua Javno. Ini cuma satu yang kita atur di sini. Kemudian untuk presisnya ini yang kita atur sebanyak 4 ya, tidak semua, tapi 4 di sini yang kita atur. Ya kalau udah kita pilih simpan dan tutup ya. Nilai biaya retur sini berbeda dengan harga retur ya, jadi selisihnya nanti dialokasikan ke HPP. Oke ya, jadi dari materi sampai dengan retur pembelian untuk materi hari ini ya, bisa silakan dicoba semua data. Kita lihat data barangnya di sini ya, daftar barang. Kita refresh ya. Kemudian di sini ada transaksi untuk pembelian. Ini datanya, data saat melakukan pembelian. Di semuanya sudah terekam di sini ya. Di rekamannya bisa diperhatikan, dibuka satu persatu ya. Oke, sampai di sini ada tanyakan, silakan. Kalau misalkan pembayarannya belum lunas ya, untuk melakukan pelunasan bisa masuk waktu lagi. Ini untuk pelunasan atas pembayaran pembelian yang belum dilunasi ya. Jadi kita ada melunasi semuanya. Jadi ini kalau ada yang belum melakukan pelunasan. Ini kita akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Bisa dicoba silakan untuk materi hari ini. Kita akan menginjak pertemuan berikutnya pada pertemuan 11 ya, untuk materi selanjutnya. Oke, silakan bisa dicoba ya. Kita akhiri, kita tutup. Salam sehat selalu, sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.